Sistem Informasi kelas A. Saya akan membuat video UTS mata kuliah pengantar sistem informasi dengan membahas 5 materi. Materi yang pertama yaitu pengantar sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan komponen atau objek yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen atau objek yang dimaksud bisa berbagai macam, seperti benda, manusia, dan lain-lain. Informasi adalah data atau fakta yang telah diproses dan telah memiliki arti yang bermanfaat, terutama dalam kebutuhan komunikasi. Nah, jadi definisi sistem informasi yaitu sekumpulan komponen yang saling terkait untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data dan informasi. Tujuan dari sistem informasi sendiri yaitu untuk menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan dan sebagai kontrol perusahaan. Sistem informasi berbasis komputer yaitu seperti perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Yang kedua yaitu sistem informasi pada organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi nilai dan tujuan. Aktivitas organisasi terhubung melalui aliran barang dan aliran informasi. Aliran informasi digunakan untuk membuat perencanaan, koordinasi pekerjaan, penentuan keputusan, monitoring, dan evaluasi. Sistem informasi mendapat masukan, memproses, dan memproduksi informasi. Hubungan antara sistem informasi dengan industri 4.0 yaitu kolaborasi. Terjadinya kolaborasi antar tim, antar divisi, antar organisasi maupun antar negara. Selanjutnya yaitu inovasi, seperti ide baru, perkembangan, atau sesuatu yang baru. Implementasi sistem informasi berkaitan dengan proses bisnis, yaitu sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait. Tujuannya untuk menghasilkan atau menyelesaikan sesuatu. Dalam sistem informasi pada organisasi harus memiliki manajemen perubahan atau manajemen of change. Sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim maupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan. Manajemen perubahan dilakukan oleh pimpinan organisasi. Dengan adanya perubahan sistem baru, ada keuntungan dan ada kerugian yang dirasakan setiap orang. Materi yang ketiga yaitu software. Software yaitu jembatan antara pemakai atau user dan hardware. Contohnya seperti print. Software pada dasarnya adalah program atau kumpulan instruksi untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Jenis-jenis software yang pertama yaitu sistem operasi, yaitu mengatur kerja komponen-komponen sistem komputer, memberikan dukungan bagi software aplikasi. Software yang mengelola pemakaian bersama atau sharing berbagai sumber daya atau resource komputer. Yang kedua yaitu driver, yang mengatur kerja perangkat spesifik atau perintah yang diberikan. Contohnya sistem operasi memberikan perintah print yang kemudian diterjemahkan oleh driver untuk sebuah printer spesifik. Yang ketiga, utility software, melakukan fungsi-fungsi dukungan teknis tertentu yang bersifat cross application. Aplikasi produktivitas. Yang pertama yaitu data warehousing, merupakan repository utama untuk data histori bagi sebuah organisasi. Tujuan data warehousing adalah memungkinkan analisis data kompleks secara cepat tanpa mengganggu operasional organisasi. Yang kedua, data mining, biasanya melibatkan dataset yang sangat besar, misalnya internet. Tools pengembang aplikasi tujuannya untuk membantu proses pembuatan atau pengembangan software, biasanya berbentuk integrated development environment. Untuk bisa membangun fungsional software diperlukan pemrograman. Nah, pemrograman adalah cara menyusun dan memberikan instruksi-instruksi dalam membangun fungsional software.
Jenis pemrograman berdasarkan cara pandang yaitu pemrograman prosedural, pemrograman berbasis objek, dan pemrograman deklaratif. Materi yang keempat yaitu pengantar basis data atau database. Menurut Chow, basis data sebagai sekumpulan informasi bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Menurut Febri dan Schwab, basis data adalah sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan data. Menurut Dett, basis data dapat dianggap tempat untuk sekumpulan berkas data terkomputerisasi dengan tujuan utama memelihara informasi dan membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. Para pengguna basis data bisa melakukan berbagai operasi, yaitu menambahkan, mengumpulkan, menyisipkan, dan menyajikan. Database selanjutan yaitu terdiri dari data mining, yaitu menggali informasi lebih lanjut dari data yang tersedia. Warehousing yaitu kumpulan dari berbagai data, berbagai bentuk, berbagai keperluan. Distributed database system yaitu bagaimana cara supaya database dapat dijalankan pada daerah yang luas. Peran basis data yaitu sebagai sistem informasi, sistem pendukung, pengambilan keputusan, peningkatan kinerja perusahaan atau instansi, dan peningkatan daya saing perusahaan. Gambaran basis data dan penerapannya misalkan dalam online bookstore. Saat ini sudah ada seperti Amazon atau pelayanan penjualan melalui internet, Gramedia online, dan lain sebagainya. Sistem basis data terdistribusi adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan seseorang pengguna mengakses data yang ada pada server mana saja tanpa perlu mengetahui server tempat data tersebut berada. Cirinya yaitu adanya basis data yang tersebar di berbagai lokasi. Data dan informasi. Data adalah fakta mengenai objek orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai angka, deretan, karakter, atau simbol. Informasi adalah hasil analisis dan sintetis terhadap data. Dengan kata lain, informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diorganisasikan kepada bentuk sesuai dengan kebutuhan seseorang. Hierarki data terdiri dari elemen data, rekaman data, dan berkas. Elemen data adalah sebuah data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Istilahnya adalah field atau medan, kolom, item, dan atribut. Rekaman yaitu gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait dalam sistem basis data relasional. Rekaman biasanya disebut dengan istilah tuple atau baris. Berkas yaitu himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama membentuk sebuah berkas dalam sistem basis data relasional. Berkas mewakili komponen yang disebut tabel atau relasi. Macam-macam database yaitu MongoDB, Hypertable, ChooseDB, Riak, Neo4j, Forstore, Firebird, Redis, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir yaitu materi kelima adalah pengambilan keputusan manajemen. Tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu manajemen tingkat atas atau tingkat strategik, manajemen tingkat menengah atau tingkat taktik, dan manajemen tingkat bawah atau tingkat operasional. Kategori kegiatan manajemen yang pertama yaitu strategic planning atau perencanaan strategi merupakan kegiatan manajemen tingkat atas yang mencakup pendefinisian rencana yang strategis untuk proses penentuan goals dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang kedua, manajemen kontrol atau pengendalian manajemen merupakan kegiatan manajemen tingkat menengah di mana manajemen tingkat ini menjalankan taktik dengan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, operational control atau pengendalian operasional merupakan kegiatan manajemen tingkat bawah yang menjurus kepada hal-hal yang sifatnya terperinci dan operasional. Keputusan oleh manajemen dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu keputusan terstruktur atau structure decision merupakan keputusan yang terjadi secara rutin atau berulang kali. Keputusan ini dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Keputusan semi-terstruktur atau semi-structure decision merupakan keputusan yang sebagian bersifat terstruktur dan sebagian bersifat unstructured atau tidak selalu terjadi. Keputusan semi-terstruktur ada pada level manajemen tingkat menengah.
Keputusan tidak terstruktur atau unstructured decision merupakan keputusan yang tidak selalu terjadi. Tidak ada model dalam memecahkan masalah ini dan biasanya berlaku pada level top management. Pada tingkat level manajemen di suatu organisasi, tentu saja ada seorang pemimpin. Pemimpin tersebut adalah seorang manajer yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Menurut Mindberg, manajer sebenarnya memiliki 10 peranan dasar yang digolongkan menjadi 3 kategori dasar, yaitu interpersonal roles, information roles, dan decision roles. Peran manajemen berdasarkan kebutuhan informasi dan tanggung jawab pengambilan keputusan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, top manajemen memiliki peran membuat keputusan strategis, membuat formulasi kebijakan, pemerintah strategi, dan sasaran dalam jangka panjang. Yang kedua, middle management berperan untuk membuat keputusan operasional, membuat formulasi rencana operasional dan sasaran untuk mengimplementasikan strategi. Yang ketiga, first level management berperan membuat keputusan jangka pendek, melakukan operasional bisnis sehari-hari, serta melakukan implementasi rencana dan sasaran operasional. Dalam tahap pengambilan keputusan terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap intelligence, tahap desain, tahap choice, dan tahap implementasi.